dari 185 Iya. penelusuran awal kira-kira ada 10 orang yang 10 tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah. Jadi ya 9 tapi masuk satu tadi yang guru bukan dilantik tadi. Nah, pegawai dilantik. Nah, jadi kan jatuhnya yang tidak memenuhi syarat tadi adalah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah dialog yang dirancang dan digagas oleh media online jejakrekam.com. Kali ini kita masih bicara tentang pendidikan, karena sebelumnya kita juga bicara tentang pendidikan. Lebih spesifik adalah soal pelantikan 185 kepala sekolah mulai dari SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur pada tanggal 14 Juni 2022 lalu. Dan kali ini kita masih akan bahas tentang itu, bagaimana sesungguhnya, karena hari ini masih berpolemik soal pelantikan itu. Ada beberapa pihak yang kemudian mempersoalkan bagaimana sesungguhnya duduk perkaranya. Kita akan bahas dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Muhammad Yusuf Effendi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Posisi hari ini sudah pensiun? Sudah pensiun. Atau masih? Oh, sudah pensiun? Sudah pensiun. Jadi sudah tidak di Dinas Pendidikan? Enggak di Dinas Pendidikan. Pak Yusuf, ini kan menjadi menarik nih, ini kan menjadi penting juga. Tentu pengalaman panjang Pak Yusuf, pernah di pemerintah provinsi, terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kan polemik tentang 185 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri yang dilantik oleh gubernur pada 14 Juni lalu masih menyisakan persoalan. Ada banyak pihak yang kemudian mengkritik itu. Ada soal prosedurnya, ada persoalan substansinya, dan segala macam yang kemudian ujung-ujungnya adalah mengingatkan kepada pemerintah provinsi. Kalau pengalaman Pak Yusuf sendiri ketika di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, kalau kita bicara tentang mekanisme, misalnya penempatan orang menjadi kepala sekolah, itu ada seperti apa pengaturannya sesungguhnya? Kalau kita bicara aturan. Jadi yang pertama tentu kita harus punya data. Iya. Nah, dari data itulah kita analisis. Jadi data terkait guru mana saja yang diusulkan oleh kepala sekolah sebagai kepala sekolah. Yang mengusulkan berarti dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya. Kemudian kita rekapitulasi. Kemudian dia akan melampirkan dokumen. Lalu dokumen itu dicermati mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Nah, sehingga yang memenuhi syarat ini dimasukkan dalam daftar yang akan menjadi input dalam proses penyusunan kepala sekolah. Nah, dalam konteks apakah itu istilahnya promosi, apakah itu mutasi, dan sebagainya. Nah, setelah data ini ada, nah tentu draft awal kan disusun oleh dinas. Iya. Nah, dulu memang ada tim, namanya tim pertimbangan. Tapi waktu itu Dewan Pendidikan belum masuk. Nah, sehingga komposisi dan keanggotaan tim ini sepenuhnya dari dinas kemarin. Nah, jadi setelah tersusun, nah baru kita istilahnya dibahas. Nah, dibahas bersama dengan para kepala bidang yang terkait di dinas. Nah, tetapi pada saat menyusun itu ada beberapa barangkali satu praktik yang bagus yang harus kita menjadi acuan lah. Jadi yang pertama, kalau guru yang memenuhi syarat ingin didudukan jadi kepala sekolah, maka janganlah diletakkan di garda terdepan, di baris depan atau barisan tengah, tapi belajarlah dia meniti karir dari pinggiran dulu. Nah, itu cara kita menyusun. Nah, kemudian kalau ada yang di pinggiran ini kepala sekolah, anggap saja yang sudah berpengalaman dan berprestasi, kita geser ke tengah. Nah, yang di tengah ini kita geser ke muka. Nah, kalau ada guru yang baru istilahnya dipromosikan sebagai kepala sekolah, langsung diletakkan di depan, nah ini jadi persoalan. Nah, kenapa? Sehingga akan meminggirkan guru-guru senior. Nah, padahal dia
istilahnya sudah berjasa dan istilahnya tuh mengabdi dan memberikan kinerja yang baik. Tapi ketentuan bahwa di belakang, tengah, depan itu hanya sekedar kebijaksanaan kah, atau memang ada regulasi juga, Pak? Kebijaksanaan. Makanya tadi kan praktik baik nih. Praktik baik ya. Baik. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang waktu kita menyusun. Iya. Yang kedua, maka yang memenuhi syarat sajalah. Nah, yang kita untuk kita usulkan, kita dudukkan sebagai kepala sekolah, walaupun itu draft kan nanti memang finalisasinya adalah keputusan Pak Gubernur. Nah, jadi dalam kapasitas apakah itu dinas, apakah tim, kan istilahnya tuh memberikan masukan, pertimbangan. Pertimbangan. Kalau kita bicara syarat misalnya, syarat orang untuk menjadi seorang kepala sekolah jenjang SMA atau SMK atau SLB misalnya, atau SMK dulu, SMK dan SMA kan setara tuh. Syaratnya apa, Pak Yusuf? Jadi yang pertama, dia harus S1 minimal dan diploma 4 atau diploma 4. Yang kedua, dia harus punya sertifikat calon kepala sekolah. Nah, jadi kalau waktu Permendikbud 6/2008 belum ada sertifikat guru penggerak. Tapi yang terakhir Permendikbud Restek 40/2021 itu disebutkan ada sertifikat guru penggerak. Jadi sertifikat calon kepala sekolah, kemudian sertifikat guru penggerak. Nah, kemudian yang berikutnya dia tentu harus sehat. Nah, sehat. Dia tidak istilahnya termasuk kategori penyalahgunaan narkoba misalnya. Itu ada. Nah, kemudian pangkatnya. Nah, pangkatnya kalau di Permendikbud 6/2008 itu pangkatnya minimal 3C. Minimal 3C. Nah, tapi kalau Permendikbud Restek 40/2021 itu 3B. 3B jadi diturunkan. 3B. Oh, diturunkan. Oh iya. Nah, kemudian umur itu maksimalnya 56. Jadi sama maksimalnya 56. Nah, jadi ada masa kerjanya atau barangkali pasti guru itu terpenuhi masa kerja itu. Pak Yusuf, tadi kan menyinggung soal tim. Tim itu tim yang yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur dengan SK gubernur. Iya. Itu tim pertimbangan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah. Nah, itu tindak lanjut dari Permendikbud Restek 40/2021. 40/2021. Yang di situ unsur-unsurnya terdiri dari? Unsur-unsurnya yang pertama Sekda. Sekda. Yang kedua Dinas Pendidikan. Yang ketiga Dewan Pendidikan. Yang keempat pengawas sekolah. Jadi ada 4 unsur itu di dalam tim. Tim itu nanti akan menggodok, termasuk bicara tentang soal persyaratan. Apakah orang itu memiliki memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang kepala sekolah? Nah, jadi itu barangkali nanti menjadi bahan hasil draft yang disusun dinas itu diklarifikasi oleh dinas oleh tim itu. Nah, jadi kemarin kita sebenarnya sudah memberi petunjuk kepada Kabid pada saat itu. Nanti kita susun dulu, nanti dibahas bersama dengan tim nanti. Nah, tapi keburu kita. Ini prosesnya mulai bulan kapan? Kan pelantikannya 14 Juni. Tentu kan ada proses panjang. Proses itu mulai dari kapan, Pak Yusuf? Jadi sebenarnya kalau ini tahun 2022, kita sudah menyusun 2021 tuh awal. Jadi waktu Pak Yusuf masih menjabat sudah berproses. Tetapi ternyata berubah hampir total perubahannya. Maksudnya berubah di mana ini, Pak? Draftnya tuh, jadi yang disodorkan kepala dinas yang baru itu berubah posisinya. Susunan kita. Susunan nama-nama orang itu. Nama orang berubah. Sebelum kita masuk ke 185 orang, susunan nama-nama yang tadi kata Pak Yusuf berubah. Posisi atau kemudian seberapa penting unsur di dalam tim tadi? Kan diantaranya di luar dari itu kan Sekda dan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan diwakili oleh Kepala Dinas misalnya. Nah, di luar itu kan ada Dewan Pendidikan dan ada koordinator pengawas. Seberapa penting pertimbangan dua unsur itu, Pak? Karena gini filosofinya. Kalau satu pokok bahasan, nah, kita hanya membahas internal dinas, tentu kurang tajam. Kalau hanya internal dinas, dan kurang komprehensif. Tapi kalau begitu banyak kepala, tentu akan semakin kaya dan akan semakin sempurna. Karena mungkin ada satu sisi kita dia melihat, tetapi sisi lain dari unsur lainnya melihat. Nah, sehingga kan
ini bisa lebih sempurna, jadi ada apa draft yang akan disampaikan ke gubernur, karena output dari tim itu namanya rekomendasi. Unsur yang ada di dalam tim itu memang harus terpenuhi, harus terdiri dari 4 unsur itu. Iya, Kalau ada unsur yang tidak terpenuhi, ada yang tidak dilibatkan misalnya, ya jelas kan apa istilahnya cacat nggak? kurang sempurna. Kurang sempurna. Saya kan bukan ahli hukum. Iya. Nah, jadi kalau masalah cacat hukum istilahnya tentu kan lemah posisi apa istilahnya output dari kepala sekolah yang didudukan itu. Di dalam selama ini kita sekarang spesifik bicara tentang Dewan Pendidikan. Kan Dewan Pendidikan itu ada dari nasional, kemudian provinsi sama kabupaten dan kota ya Pak Yusuf ya. Selama ini memposisikan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, pemerintah provinsi memposisikan Dewan Pendidikan itu seperti apa, Pak? Jadi Dewan Pendidikan itu kita posisikan sebagai mitra sebenarnya. Jadi mitra dalam membangun dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, karena membangun dunia pendidikan ini tidak mungkin hanya dinas pendidikan. Jadi harus banyak pemangku kepentingan terhadap dunia pendidikan itu ikut ambil bagian di dalam memajukan pendidikan. Nah, jadi karena dia mitra, maka tentu berbagai kegiatan kita libatkan, bahkan istilahnya kita upayakan juga ada bantuan dari aspek anggaran untuk Dewan Pendidikan. Nah, karena Dewan Pendidikan itu juga memberikan andil untuk meningkatkan kompetensi daripada guru-guru kita, karena dia juga ada pertemuan, ada memberikan pembekalan dan sebagainya. Jadi Dewan Pendidikan itu menjadi representasi masyarakat yang kemudian juga membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Pak Yusuf, sekarang kita masuk ke 185. Tadi kata Pak Yusuf kan ada yang berubah. Kan tahap proses awalnya ada di era ketika Pak Yusuf masih menjadi kepala dinas, tapi ketika pelantikan itu berubah. Berubah itu spesifiknya seperti apa, Pak Yusuf? Jadi kita kan mengusahakan menyusun itu mendekati istilahnya terpenuhi regulasi dan juga praktik yang baik tadi yang kami sebutkan. Nah, dari SK Gubernur tentang istilahnya atau pengangkatan guru dengan tugas tambahan kepala sekolah. Nah, dari judulnya saja sudah kurang pas. Jadi semestinya guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, karena Permendikbud Restek 40/2021 itu penugasan guru sebagai kepala sekolah judulnya. Nah, jadi tugas pokok kepala sekolah itu memang ada 3, ada manajerial, kemudian ada pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah terkait supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi kepala sekolah adalah memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Nah, jadi istilahnya itu yang pertama lah dari istilah. Jadi sekarang tidak lagi tugas tambahan. Jadi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak, tapi ada guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi bukan tugas tambahan, tapi dia ditugaskan menjadi kepala sekolah, dan itu berbeda. Tanggung jawabnya berbeda. Jadi artinya tidak lagi ada kewajiban dia harus istilahnya memberikan pembelajaran. Kalau guru kan wajib memberi pelajaran. Jadi dia harus fokus memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Karena dia ada fungsi manajerial, fungsi kepemimpinan di situ. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, apa jadi bermasalah dan ada perbedaan? Nah, saya menelusuri ada yang pertama kurang lebih 10 tadi ya, yang tidak memiliki sertifikat. Dari 185 penelusuran awal kira-kira ada 10 orang yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah. Kalau kita sanding data, bisa tambah banyak lagi. Pertama itu yang kita ketahui saja, dan daftarnya kita ada. Tapi 10 itu valid. Jadi ya 9, tapi masuk 1 tadi yang guru bukan dilantik tadi. Pegawai dilantik. Nah, jadi kan jatuhnya yang tidak memenuhi syarat tadi adalah 10. Yang tugas belajar dilantik kepala sekolah, itu kan tidak boleh sebenarnya. Tapi dia sebelumnya guru misalnya. Guru, tapi kan japungnya dicabut. Ketika dia izin belajar, berarti japungnya, jabatan fungsional dia bukan guru. Bukan guru. Nanti kalau dia selesai, dia lapor, nah baru
dibuatkan lagi SK, diangkat lagi sebagai guru dengan istilahnya angka kredit sekian. Nah, jadi kalau tidak guru tidak boleh diangkat. Jadi ada 10 yang tidak memenuhi syarat dalam artian tidak memiliki sertifikat cakap, kemudian sertifikat guru penggerak. Nah, bahkan ada satu orang yang bukan guru dilantik karena statusnya masih pegawai tugas belajar. Pada persyaratan-persyaratan itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri 40 2021. Jelas tidak mengandung pengertian jamak, jelas. Jelas. Jadi jelas. tidak multitafsir di situ. Tidak. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah menonjolkan orang. Menonjolkan orang, maksudnya? Artinya kepala sekolah dicopot ada 18 orang. Jadi dari 185 itu ada 18 orang kepala sekolah, yang sebelumnya kepala sekolah, kemudian menjadi guru. Nah, jadi kita pertanyakan apa dasarnya? Nah, ada pihak mengatakan bahwa kinerjanya buruk atau kurang kinerjanya. Tapi kita tidak habis pikir karena kalau tahun 2022 awal itu maka penilaian kinerjanya ada pada tahun 2021 pada saat kita memimpin dinas pendidikan. Pada saat itu Pak Yusuf masih di dinas. Kita di dinas. Kita ada dua apa istilahnya referensi yang bisa kita gunakan untuk alat ukurnya, menilai alat ukur apakah ini kinerja baik atau tidak. Yang pertama adalah hasil evaluasi atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, yang direkapitulasi oleh Korwas, koordinator pengawas. Korwas menyerahkan kepada kami hasil dari evaluasi tadi. Jadi kita cermati semuanya, oh ternyata baik semuanya. Nah, jadi memang di dalam Permendikbud Ristek 40 2021 itu dikatakan kalau memang dia buruk atau kurang, memang bisa digeser jadi guru. Nah, tapi yang kita pertanyakan nilainya dari mana dia mengatakan istilahnya kalau itu kinerjanya kurang. Nah, padahal kita memiliki ada referensi hasil penilaian pengawas adalah baik semua kepala sekolah yang sudah duduk. Artinya kalau menyebut orang itu dalam kategori baik, kurang atau buruk itu harus berdasarkan tadi penilaian dari Korwas, dari pengawas. Itu satu. Yang dua adalah penilaian dari pejabat penilai SKP. Sasaran kinerja pegawai. SKP-nya siapa pejabat penilainya? Adalah Kabid Pembinaan P3 Pendidikan dan Pendidikan. Waktu itu adalah Pak Abdul Rahim. Nah, jadi kita sebagai atasan pejabat penilai. Nah, sehingga ketika dia menyodorkan naik kepada kami, kita kan mencermati nilainya. Nah, semua kepala sekolah baik nilainya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau dikatakan apanya kurang, di mana anunya? Nah, ini kan mengundang pertanyaan. Nah, jadi jangan-jangan hanya istilahnya cap stempel dibuat sendiri. Nah, jadi oleh karena itu semestinya ada dua alat ukur tadi. Kalau kita mengatakan kinerjanya baik, kinerjanya istilahnya kurang atau buruk istilahnya. Nah, maka dua referensi itu yang harus kita gunakan. Tidak boleh kita langsung kita stempel, oh ini buruk atau kurang. Itu tidak bisa, karena ini soal nasib orang. Nah, itu 18 orang. Jadi 18 orang tadi, bahkan ada kepala sekolah yang saya nilai berprestasi. Nah, kemarin kan kita dorong supaya menjadi pengawas. Biasanya kalau kepala sekolah menjadi pengawas itu, begitu dia istilahnya melepas jabatan kepala sekolah, si iring itu langsung diangkat ke pengawas. Karena itu mode jenjang karir orang. Oke. Nanti kita akan perdalam di situ, Pak Yusuf, soal. Tapi ternyata dia dinonjolkan. Nanti kita akan perdalam Pak Yusuf soal bagaimana jenjang karir kepala guru menjadi kepala sekolah, setelah jadi kepala sekolah kemudian tadi soal 18 kita akan bahas nanti. Ini ada lagi persoalan lain. Nah, persoalan lain, orang pada tempat yang ada itu bagus dia bekerja, tidak ada kesalahan. Kenapa dia harus dilempar? Anggap saja dari pelihari contohnya, ini ada 8 orang. Pelihari diterbangkan ke Balangan. Padahal rumahnya, istrinya ada di Pelihari. Ada orang
yang istilahnya dulu di rantau, semestinya diarahkan mendekati rumahnya, tetapi jauhkan dia sampai ke high school. Nah, kemudian ada juga yang di Balangan pindahnya ke Batola, itu ada 8 orang. Nah, itu 2, A3. Yang terakhir, by the way, yang agak aneh, aneh bin ajaib. Kalau saya menganggap aneh bin ajaib. Orang SK pensiun sudah di tangan, sisa pengabdian tinggal 15 hari, ya kan? Lalu dinunjukkan sebagai kepala sekolah. Alangkah eloknya semestinya hantarkan sampai selesai dia, sabar lah istilahnya kan, menunggu istilahnya. Ini kan dicopotnya sepertinya kepala sekolah. Padahal tinggal 15 hari. Nah, kemudian ada lagi yang satu, dia pengabdiannya tinggal tidak lebih dari 1 bulan. Tapi dia dimutasikan ke sekolah lain. Nah, jadi semestinya kan tinggal 1 bulan, selesaikanlah mengabdi di sana. Nah, itu kalau praktik baik yang kita susun sering. Jadi kita kembali ke awal. Praktek baik yang sudah dilakukan, yang sudah menjadi tradisi, harusnya itu tetap dipertahankan. Oke. Pak Yusuf, kita kan sering nyebut nih, jabatan kepala sekolah itu kan jabatan karir seorang guru. Artinya ketika dia memiliki kompetensi, kemudian dia dapat promosi, sampai kemudian akhirnya dia menjadi kepala sekolah. Artinya kan orang itu harusnya memang tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak menjadi kepala sekolah. Sesungguhnya itu memang ada ketentuan bahwa ada penjenjang kariran. Atau tadi kan Pak Yusuf kan sebelumnya kan menyebut bahwa orang kalau sudah jadi kepala sekolah harusnya menjadi pengawas misalnya. Memang ada ketentuan seperti itu? Itu sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi tradisi baik lagi. Jadi yang jelas kan idealnya seorang kepala sekolah itu memenuhi syarat sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendikbud Ristek 40/2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kalau memang itu terpenuhi, menurut hemat kami tidak menjadi persoalan. Tetapi tambah baik kalau tadi kami sebutkan praktik baik. Nah, kalau guru yang memenuhi syarat tadi, tapi dia posisinya wakil kepala sekolah, kan tambah bagus ini, lebih elok kelihatannya anak. Nah, jadi apa istilahnya, barangkali tambah berpengalaman ya. Nah, ini kan kurang lebih 10 orang tadi adalah guru. Nah, dan kapasitasnya bukan wakil kepala sekolah, tapi guru biasa. Nah, itu dan tidak memenuhi syarat sertifikat calon kepala sekolah. Sementara orang yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah itu ada 30 orang lebih yang belum dipakai, masih antri dia. Nah, padahal dia sudah punya sertifikat calon kepala sekolah. Nah, dulu kan kita menggelar ada acara, ada seleksi calon kepala sekolah. Jadi dia ikut seleksi, kemudian secara teori, kemudian ada substantifnya, nah sampai dia mengikuti diklat, sampai dia outputnya memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Jadi jumlah termasuk yang sudah memiliki lebih dahulu, artinya di luar yang kita selenggarakan kegiatannya, itu totalnya kurang lebih 30. Jadi dalam database Dinas Pendidikan ada 30 orang. 30 orang lebih yang belum dimanfaatkan. Kenapa harus memakai yang belum 10 orang kurang lebih yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah? Padahal ada daftarnya yang punya sertifikat calon kepala sekolah, kurang lebih 30 orang yang belum artinya sesungguhnya dia itu siap sebenarnya. Siap sebenarnya, terpenuhi. Pak Yusuf, selain dari persyaratan-persyaratan, salah satunya misalnya memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Setelah semua persyaratan itu terpenuhi, memang ada penilaian nggak, asesmen nggak, misalnya dari 185 orang itu dia harus melalui tahapan penilaian dulu oleh tim yang dibentuk oleh gubernur dalam SK 188.44013 itu. Di dalam regulasi Permendikbud Ristek 40/2021 itu menyebutkan itu harus dibahas melalui tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Nah, jadi dibahas bersama, nanti outputnya adalah bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah, gubernur. Gubernur yang akan mengambil keputusan. Nah, jadi kami menyayangkan karena ini kan yang punya sertifikat calon kepala sekolah 30 orang itu keluh kesah. Artinya kenapa Pak ini daftarnya
ada sekian yang tidak punya sertifikat, sementara kami yang punya sertifikat memenuhi syarat tidak terpilih. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang tadi yang terkait persoalan dinonjolkan, juga menyampaikan kepada kami. Nah, artinya apa salah kami? Nah, jadi kita telusuri apa masalahnya. Oh, ternyata tadi pimpinan yang di dinas yang saat ini memberi stempel bahwa diantaranya adalah kinerja kurang. Tapi kita tidak habis pikir referensinya apa yang dipergunakan sebagai alat ukur menyatakan orang itu kurang. Nah, semestinya kan penilaian pengawas, kemudian pejabat penilai, misalnya. Nah, dan itu semuanya mengerucut tidak ada mengatakan kurang. Nah, itu yang kedua 18 tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi yang diterbangkan. Ya. Nah, itu tidak ada alasan. Yang dari Tanah Laut ke Balangan. Ke Balangan. Kemudian yang dari apa istilahnya Tapin ke HSU. Nah, kemudian yang di HSU ke Batola. Nah, kemudian yang banyak lagi ada 8 orang. Ada 8 orang. Pak Yusuf, kalau alasannya misalnya tadi kan bahasa Pak Yusuf menerbangkan orang nih dari Tanah Laut ke Balangan misalnya. Kan dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, sekolah jenjang SMA, SMK, SLB itu kan ada di pemerintah provinsi. Maka wilayahnya kan adalah se-Kalimantan Selatan di 13 kabupaten dan kota. Artinya orang yang menjadi kepala sekolah di Tanah Laut ya harus siap ke Balangan, harus siap Kota Balong. Kalau alasannya itu? Kalau alasan itu kita dapat memahami. Tapi semestinya istilahnya bicara dalam hal mutasi itu ya kita bangun istilahnya norma-norma aturan yang ideal. Nah, iya betul. Ini kan terkesan lalu oleh yang bersangkutan ini hukumankah kami? Karena hanya sebagian. Sementara orang yang barangkali menurut penilaiannya artinya kinerjanya barangkali di bawah dia. Nah, tapi justru tidak menjadi perhatian. Nah, jadi kalau istilahnya tadi menerbangkan itu istilahnya memang kewenangan dari pemerintah, kita tidak membantah. Tapi alangkah eloknya, alangkah idealnya kalau memang ada alasan yang mendasari memutasikan orang tadi, istilahnya dari suatu daerah lalu diterbangkan jauh ke daerah lain. Nah, itu ada alasan. Ternyata tidak ada alasan. Tetapi justru kental ada muatan politis. Nah, ini yang barangkali tidak perlu terjadi semestinya. Karena ini kita bicara pendidikan. Pendidikan itu penting. Ini kita bicara tentang indeks kualitas IPM Kalimantan Selatan. Artinya kemudian harusnya berhati-hati betul dalam soal ini. Pak Yusuf, apa dampaknya atau apa pengaruhnya, apa konsekuensinya ketika 185 ini beberapa dianggap tidak memenuhi syarat, dianggap cacat misalnya segala macam. Kalau sebelumnya kan juga disebut ini tidak hanya cacat prosedural, tetapi jangan-jangan juga cacat substansi. Tapi dalam perspektif Pak Yusuf sendiri sebagai seorang mantan kepala dinas, dampaknya apa? Kalau dampaknya pasti bermuara berorientasi kepada persoalan mutu. Nah, mutu pendidikan. Nah, karena ketika kita bicara persoalan mutu, itu ada regulasi. Ada PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian dirubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sana dikatakan bahwa 8 standar itulah apabila itu baik, terbangun, itu tentu akan berdampak pada peningkatan mutu. Nah, tapi kalau 8 standar itu tidak dikawal, tidak dibangun dengan baik, tentu juga akan berdampak mutu itu akan turun. Nah, apa 8 standar itu? Yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, kedelapan standar penilaian. Nah, artinya ada satu standar yang disebut dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, tanda petik disitulah ada kepala sekolah di dalamnya. Ada kalau standar yang lain terpenuhi, kemudian kemudian kita cacat, ini akan mempertaruhkan standar yang lain. Pasti berdampak. Karena apalagi dengan kebijakan Mas Nadiem Anwar Makarim, Mas Mendikbud Ristek kita, merdeka belajar. Betul. Nah, merdeka belajar itu artinya apa? Pertama kan pirantinya tidak lagi ada ujian nasional. Nah, sehingga
proses belajar mengajar itu istilahnya lebih memberikan ruang yang luas kepada guru dan siswa atau peserta didik. Nah, jadi artinya apa? Guru itu menempati posisi yang strategis. Nah, jadi kalau guru atau kepala sekolah itu istilahnya kualitasnya anggap saja apa istilahnya tidak sesuai yang kita harapkan, nah pasti akan berdampak terhadap seluruh mutu pendidikan, karena itulah kalau manusia itu semacam rohnya tuh, nah, istilahnya itu pendidikan, tenaga pendidikan itu. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, nah itu dikatakan bahwa seorang guru itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama, dia harus memiliki standar kualifikasi akademik minimal diploma 4 atau S1. Kemudian dia harus memiliki 4 kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional, dan terakhir dia punya sertifikat pendidik. Nah, kalau ternyata istilahnya yang kita harapkan tenaga pendidikan yang ingin kita bangun itu istilahnya yang ideal, nah, tetapi ternyata tidak, pasti berdampak. Hanya kita berharap pendidikan itu ideal. Makanya persyaratan menjadi guru tadi ada beberapa kriteria tadi katakan, mulai dari pendidikan, kemampuan dan lain-lain. Artinya ketika itu kita abaikan, ada hal kita abaikan dalam manajemen pendidikan dengan soal penempatan kepala sekolah, maka rontoklah upaya kita untuk meningkatkan pendidikan. Sama ada nih cerita lah. Seorang ketika ditanya, dibawa kemana dunia pendidikan? Ya, maka seorang kepala dinas harus tahu apa jadi visi dan misi dinas pendidikan, dan visi dan misi pemerintah provinsi. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada yang tidak tahu. Visi aja tidak tahu. Jadi dia padahal itu yang harus kita capai. Nah, harus dicapai. Dibawa kemana dunia pendidikan ini? Nah, dan satu hal yang harus dipahami bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya membuat orang istilahnya meningkat intelektualnya atau kecerdasannya, tetapi adalah di samping cerdas dia yang berakhlak. Ya. Nah, karena tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya apa? Maka tanggung jawab kita semua termasuk kepala sekolah kan. Iya. Jadi dunia pendidikan itu harus tidak hanya menjejalkan materi pembelajaran kepada peserta didik, tetapi juga harus dibangun imtaknya, harus dibangun akhlak mulianya. Nah, itu sebagaimana diamanahkan di dalam juga Perda kita, ada Perda nomor 17 yang sudah istilahnya 2018 kalau tidak salah, tentang penyelenggaraan pendidikan. Di sana ada pendidikan Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap istilahnya jangan sampai istilahnya lupa membangun dunia pendidikan, harus 2 dimensi. Jadi artinya yang terkait kecerdasan, tetapi juga harus yang berakhlak mulia, yang imtaknya semakin tebal. Pak Yusuf, artinya dengan visi misi Kalimantan Selatan, visi misi pendidikan kalau kita turunkan, maka kemudian seorang kepala sekolah lagi-lagi memiliki peran strategis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu. Maka semua persyaratan yang ditentukan di dalam Permen 40 2021 harus terpenuhi. Maka orang kemudian tidak bisa sekehendaknya bisa menjadi seorang kepala sekolah. Ya, jadi tadi kami katakan kan, kalau ketika bicara mutu, ada satu standar terkait pendidik dan tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan ini masuk komponennya juga di dalamnya adalah kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolahnya ini istilahnya tidak bisa memainkan peran yang strategis, bagaimana yang kami sampaikan tadi, ada sesuai regulasi ada 3 tugas pokoknya, manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan ketiga adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Dan sesuai regulasi yang ada, kepala sekolah itu tidak lagi sebagai guru yang diberikan tugas tambahan, tetapi adalah penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam pengertian dia adalah
memimpin dan mengelola sekolah atau satuan pendidikan. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana seorang akan punya kemampuan kalau kualitasnya kurang. Jadi ini punya korelasi yang signifikan. Nah, jadi jangan pertaruhkan kualitas pendidikan kita hanya karena tadi persoalan 185 kepala sekolah yang dilantik, tapi ternyata kemudian ada hal yang kita tabrak. Pak Yusuf, ini kan tadi prosesnya panjang kata Pak Yusuf, kan proses dalam rangka pertimbangan pengangkatan mutasi dan pemberhentian kepala sekolah satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB. Sampai terakhir Pak Yusuf masih di Dinas Pendidikan itu sampai pada tahap apa? Itu baru disusun daftar. Jadi daftarnya itu di bidang P3 itu ada daftar ini yang daftar usulan. Yang diusulkan oleh ini ada daftar guru yang telah memiliki sertifikat cakap. Nah, ada sertifikat guru penggerak. Nah, kemudian ini daftar sekolah yang istilahnya yang kepemimpinan kepala sekolahnya lowong atau istilahnya kosong yang bisa diisi. Lalu kita susun dengan tadi praktek yang baik tadi. Nah, jadi artinya kalau dia berkiprah baru jadi guru, jangan pegang sekolah yang besar. Ya. Galilah pengalaman dulu di sekolah yang kecil, di pinggiran. Ini kan datang-datang jadi kepala sekolah, pengalaman tidak ada, langsung sekolah yang besar dipegang. Orang ditumpang. Ini kepala sekolahnya istilahnya tidak tahu istilahnya kemana beliau ini. Nah, ini anggap nih kepala sekolah. Ya. Lalu yang baru bingung kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah yang sebelumnya masih ada di situ. Masih ada di situ. Dan itu terjadi. Terjadi ini. Nah, semestinya kan harus tahu kalau memang istilahnya dinunjukkan disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan tidak tahu dia. Nah, tapi juga yang parah ada lagi. Ketika acara pelantikan, tadi kan guru, yang jadi kepala sekolah. Nah, padahal tadi kan ada satu orang pegawai yang tidak jadi kepala sekolah. Karena dia izin belajar. Izin belajar. Nah, tambah parah apa? Ketika pelantikan tidak hadir dia. Yang bersangkutan. Acara serah terima tidak hadir. Padahal itu sesuatu yang harusnya dipenuhi. Ini harus hadir dia semestinya. Nah, tapi tidak ada reaksi dan istilahnya tanggapan dari dinas. Orangnya tidak hadir. Nah, berarti kan ini terkesan bahwa kalau saya menangkap menyusun sesuatu itu tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, sebagai ilustrasi ada kejadian nih baru di dinas. Jadi di dinas bikin ada nota dinas namanya dana kesejahteraan ASN. Dana kesejahteraan aparatur sipil negara. Nah, jadi di situ dijelaskan kalau eselon 3 500.000. Kalau eselon 2 500. Kalau eselon 3 150. Kalau eselon 4 100. Kalau istilahnya kepala sekolah ke atas 50. Kemudian staf PNS di dinas 50. Kemudian tenaga kontrak 25. Itu kan resmi ditandatangani dan diedarkan ke seluruh orang yang kena sasaran. Nah, jadi tanda tangannya kepada dinas. Tetapi apa yang terjadi? Belum dilaksanakan, sudah beredar sebulan lebih sudah dicabut. Nah, itu kan menandakan ada bahwa, apa? Enggak dicabut. Dicabut. Memang kalau tidak dicabut berbahaya itu. Karena itu akan padahal itu sudah beredar. Sudah beredar, ada perintah sudah. Artinya ada ketidakhati-hatian. Nah, itu artinya dari itu dapat kita tangkap ini sebagai ilustrasi bahwa mengambil kebijakan atau istilahnya bisa lebih mengarah keputusan istilahnya itu tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, tidak berdasarkan analisis data dan istilahnya hal-hal yang berkaitan itu menjadi kajian. Nah, jadi mudahnya itu sama pasang bongkar ulang. Tidak bisa dunia pendidikan seperti itu. Jadi harus kita berpikir secara matang. Oleh karena itu untuk mematangkan kita berpikir, maka segala data harus ada di hadapan kita. Nah, kemudian tadi filosofinya semakin banyak orang semakin baik. Maka kemudian tidak hanya di dalam tim itu tidak hanya sekda, tidak hanya kepala dinas unsur dinas pendidikan, tetapi juga ada dewan pendidikan dan korwas, koordinator pengawas, agar tadi semakin banyak orang di situ. Pak Yusuf, terakhir
Kita kan kalau bicara pendidikan ini kan menjadi kepentingan kita bersama, apalagi Pak Yusuf dengan pengalaman panjang di birokrasi, terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau ini dianggap ada sesuatu yang salah, kemudian perlu kita koreksi. Apa masukan kepada pemerintah provinsi? Kita berharap pemerintah provinsi, Pak Gubernur bisa mendengar ini. Apa yang bisa masukan apa yang ingin Pak Yusuf sampaikan agar sekali lagi kita peduli dengan pendidikan Kalimantan Selatan, Pak Yusuf? Jadi kalau saya saran kita harus istilahnya secara jujur evaluasi. Dievaluasi. Nah, jadi apa-apa yang barangkali yang tidak tepat tadi, nah itu apa istilahnya diketahui. Nah, diketahui bukan hanya oleh dinas tapi oleh juga Pak Gubernur. Nah, sehingga Gubernur tentu bisa akan mengambil langkah untuk merapikan istilahnya hal-hal yang bertalian dengan persoalan kepala sekolah ini. Nah, saya merangkum ada 4 hal tadi yang apa ya jadi polemik atau jadi masalah. Nah, yang pertama tadi ada kurang lebih 10 orang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, padahal ada 30 orang yang memenuhi syarat. Memenuhi sertifikat. Jadi tidak menjadi perhatian. Nah, kemudian yang kedua apa istilahnya ada orang yang bekerja baik, rumahnya di dekat apa istilahnya agak dekat daripada sekolah yang dipimpinnya, tahu-tahu sekonyong-konyong tidak ada alasan diterbangkan, ada lintas batas kabupaten, jadi alasannya tidak jelas. Nah, kalau alasannya jelas, barangkali bisa dipahami. Ini kan tidak ada penjelasannya. Dan umumnya mereka menangkap bahwa ini adalah sikap arogansi daripada penyusun apa istilahnya penyusun mutasi. Nah, jadi dan yang ketiga ada 18 orang dinonjolkan. Nah, jadi yang dinonjolkan ini istilahnya semestinya harus ada alasan. Kalau alasannya kinerja kurang, semestinya istilahnya ada referensi yang dipakai. Jangan menggunakan stempel sendiri, langsung stempel dikurang. Tidak bisa, harus ada parameter atau ukurannya apa referensinya. Nah, itu kan 18 orang yang dilanjutkan. Nah, kemudian ada 2 orang yang masa baktinya hitungan hari, masa harus dimutasikan. Nah, jadi belum tidak lebih dari 1 bulan dimutasikan. Jadi apa manfaatnya? Yang saya pertanyakan apa manfaatnya? Padahal harusnya kalau mau elok selesaikan masa bakti orang. Tuntaskan kan? Nah, kemudian ada juga orang kepala sekolah sisa waktu 15 hari digeser jadi guru. Nah, lalu apa manfaatnya? Nah, hendak tidak apa yang mau diraih dari kebijakan itu? Kalau saya menilai ini tidak ada manfaat. Nah, jadi manfaatnya hanya ingin barangkali memasukkan tadi orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk duduk kepala sekolah. Tapi harus mengorbankan orang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Artinya kemudian kita berharap kalau memang itu catatannya perlu dilakukan koreksi, dilakukan evaluasi, maka konsekuensi kalau ada yang salah harus kita perbaiki. Itu yang paling penting karena kita tidak bicara tentang hanya 185 orang ini, tapi kita bicara tentang bagaimana nasib pendidikan Kalimantan Selatan. Karena salah satu unsur kalau kita bicara indeks pembangunan manusia Kalimantan Selatan adalah IPM. Terima kasih Pak. Terkait mutasi tadi adalah standar pendidik dan kependidikan. Jadi jangan pertaruhkan itu karena ini selagi menjadi sesuatu yang penting. Lagi terima kasih Pak Yusuf atas waktunya dan demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini ngobrol pinggiran terkait dengan bagaimana polemik pelantikan 185 kepala sekolah SMA, SMK negeri dan SLB negeri di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.